Saya nggak datang tanggal 24 karena saya mesti pulang ke Bali. Karena aku punya keluarga. Kalian aja pada nggak datang. Kalian support apa selain pada omong-omong? Ayo, apa yang kalian support selain daripada omong-omong? Omon-omon. Saya bukan cuma doa, saya udah berbuat untuk menemui para pejabat-pejabat yang mempengaruhi keputusan. Malam juga asal kalian tahu aja, pada sidang pertama Nikita Mirzani, anak saya pun sedang operasi. Asal kalian tahu, tanggal 7 itu anak saya juga operasi. Jadi kalau ada yang bilang pengkhianat, nggak dukung, akan berbalik ke kamu omongan itu. Gitu. Halo Min. Tadi saya habis dari rumah sakit tuh. Habis infus. Tadi kategori pengkhianat seperti apa sih? Coba aku tanya. Saya ini apa sih namanya? Ada masalah di otot. Kecapean kata dokter. Iya, kata dokter kecapean. Untuk mendukung Nikita Mirzani dari Bali aja, saya suruh anggota saya, Martin, datang ke persidangan. Padahal kami juga punya agenda kegiatan lainnya. Karena saya kader PDI Perjuangan. Dan kalian semua tahu, Hasto juga, Mas Hasto sedang sidang. Dan jadwalnya bisa ada yang bersamaan dengan Nikmir. Tapi saya lebih pilih ke PN Jakarta Selatan. Terus kalau ada yang bilang saya pengkhianat, saya disebut pengkhianat kalau saya mengkhianati partai saya. Ngerti? Sejauh saya membantu masalah hukum orang lain, jangan pernah bilang saya pengkhianat. Kalau mau ngomong pengkhianat juga nggak apa-apa lah, emang gue pikirin. Gue kan bukan fans club. Mau sakit hati kayak mau marah EGP, yang penting gue ngebantu orang, nggak omon-omon.
Gue nggak datang ke pengadilan cuma buat kakak kikik biar kelihatan di kamera, biar kelihatan di medsos, nggak. Saya manusia yang paling nggak suka tampil di kamera. Ini aja live ini karena saya tadi sore penasaran, kok ada yang bilang hianat kepada bangsa dan negara itu baru hianat. Itu saya menolong dan tidak ada yang bisa paksa saya nolong atau tidak. Kalau saya mau berhenti menolong juga nggak bisa dituntut. Emangnya saya punya kesepakatan dan surat kuasa atau saya dikasih honor? Kan tidak. Jadi jangan pernah bilang saya pengkhianat. Saya memilih sikap diam juga terserah saya. Gitu. Yang pasti kondisi hukum di Indonesia saat ini udah sakit. Tidak bisa hanya satu case per case aja. Dan tidak bisa paksa saya ini aktivis dan saya kader PD Perjuangan. Buat saya adalah prioritasnya adalah masalah hukum secara keseluruhan dan juga untuk bangsa dan negara. Kalau saya nggak dukung, saya nggak datang ke Jakarta di tengah-tengah cuaca buruk. Man dipikir saya juga nggak sayang nyawa saya. Saya sayang nyawa saya. Kalau saya mau dukung, hanya kasih dukungan doa juga bisa, sama seperti kalian. Iya, saya barusan juga dari rumah sakit. Jero. Tiang juga baru aja dari rumah sakit dapat infus tadi. Jangan mendahului keputusan hakim. Yang namanya udah masuk ranah persidangan ya seperti itu prosedurnya, nggak bisa di stop. Kalau itu di stop sama juga kita melanggar supremasi hukum juga dong, kan gitu. Makasih Evano, amin. Makasih Bunda Evano. Ya kalau kita mau menghentikan persidangan ya sama juga melanggar hukum juga dong. Tidak menegakkan supremasi hukum juga dong. Kalau kita mau menegakkan supremasi hukum ya biarkan sidang berjalan. Kalau seandainya bebas ya bebas demi hukum, bukan bebasnya karena penundaan doang. Kalau penundaan kan malah nggak bagus. Thank you Balola. Oh gitu. Oh Kenten, Jero. Ya besok sidang, tapi saya nggak bisa datang karena tadi dokter udah bilang saya mesti bed rest. Adalah yang pasti tadi saya udah mendingan, tadi sore udah nggak tahan, akhirnya saya harus berangkat ke rumah sakit. Terus kemudian saya balik, saya sudah dapat infus agak lumayan gitu. Cuman karena saya live, saya kaget tadi sore dalam kondisi saya sedang sakit, ada yang ngomong saya pengkhianat. Hianat apanya? Nggak ada vertigo. Jangan enteng rahangnya ngomong pengkhianat. Emangnya semua yang datang ke persidangan betul-betul dukung
support Niki, nggak juga. Banyak yang cuman pansos doang. Tahulah saya udah lihat sendiri kok. Nggak tahu, kalau saya sih, kalau definisi pengkhianat itu di partai saya adalah tidak melaksanakan perintahnya Ibu Megawati, tidak tegak lurus garis partai, terus kemudian saya berkhianat kepada negara dan bangsa. Nah itu baru. Iya, yang datang ke persidangan juga nggak semuanya. Apa sih yang dibantu? Sekedar nonton di persidangan and doing for nothing. Hah? Nggak tahu, emang aku pikirin mau saya juga punya keluarga terus saya harus berkutat. Emangnya gue dibayar berapa? Ayo, aku bukan penerima honor dan penerima kuasa kok. Makanya Karisma kenal juga enggak, main bilang pengkhianat aja. Aduh, hati-hati, jaga mulutnya. Kalau saya ngambil sikap diam bahaya loh. Jangan pernah ngegoreng-goreng seperti kalian ngegoreng yang lain di fait accompli gitu. Fait accompli, jangan. Saya nggak bakalan termakan itu, karena prioritas saya adalah karena saya kader partai, saya politisi, saya bukan pengacara. Iya, nggak bikin ngajak ribut aja yang kayak gitu. Kalau besok sidangnya jadi, siapa yang bilang mundur? Sidangnya besok adalah pembacaan sidang pencabutan gugatan Wan Prestasi. Gak ada yang diundur. Saya kasih tauin, jangan sok tahu. Tanggal 24 sidang lagi. Dikasih tauin yang bener, jangan ngeyel. Enggak, besok sidang. Besok sidang perdata. Jam 9 pagi. Kalau mau pansos, yang mau lenje-lenje, yang mau gegayaan, yang mau cengangas-cengenges, datang aja. Gak tahu, karena ada yang satu orang minta tolong sama saya, pengen datang ke kantor saya. Saya tanya, ini saya kasih tahu ya faktanya. Saya tanya ada urusan apa? Katanya mau ketemu orang. Masalahnya apa? Karena untuk masuk ke DPR RI itu tidak gampang. Ya. Kalau bukan pegawai tidak bisa masuk karena kami semua punya ID card. ID card itu akses kami. Dari mulai gerbang bawah ke lobi, terus kemudian ke Pamdal sampai dengan ke ruangan kerja. Karena semuanya pakai ID card yang untuk di-scan. Minta datang, saya diajak minta supaya diajak ke kantor saya, ke DPR RI. Akhirnya begitu saya tanya urusannya apa, dia bilang katanya urusannya adalah udahlah mengenai produk-produk juga. Ya saya bilang nggak bisa begitu. Terus saya tanya, kamu serius? Kalau kamu serius ya udah besok aja. Saya bantu. Tapi ingat, karena kamu ini lokasinya adalah di Jawa Barat, kamu bersedia untuk fasilitasi saya berangkat ke Jawa Barat dan juga untuk mengkondisikan. Siap katanya. Ternyata begitu saya konfirmasi, ngomongnya katanya, enggak, ketemu dulu aja ke kantor Bunda aja dulu. Nanti sesudah ketemu di kantornya Bunda, baru saya kasih. Loh, apa-apaan ini kok jadi kayak dagang jual beli? Itulah makanya saya langsung bilang, oh tidak bisa seperti itu. Karena yang masuk ke kantor saya DPR RI mesti jelas.
Karena kami semua politisi bukan bekerja untuk orang per orang yang tidak jelas. Saya nggak perlu sebut nama, tapi kalau nanti makin keterlaluan saya buka namanya. Dan saya juga punya bukti WA-nya semua. Ingat, jangan coba-coba menciptakan asumsi bahwa saya berkhianat terhadap Nikita Mirzani. Kalau saya yang disebut definisi pengkhianat buat saya adalah saya mengkhianati, melanggar tugas kerja saya di DPR RI, membuka rahasia negara. Itu baru pengkhianat. Jadi kalau dia bilang kayak begitu, mohon maaf aja. Cuman gara-gara minta diajak ke kantor saya, ke DPR RI. Ya kalau nggak ada urusannya mau ngapain? Kalau memang ada yang mesti disampaikan sekelompok, ya harus bikin surat permohonan. Saya bantu permohonan untuk RDP, rapat dengar pendapat, secara formal, ketemu dengan anggota dewan. Dan kemudian persoalannya itu dibahas secara resmi. Tapi kalau cuma mau datang, nggak kenal siapa-siapa, terus udah gitu mau kenal orang, terus kemudian nanti memanfaatkan salah satu figur, ya nggak boleh dong. Apapun alasannya, kami satu gedung, satu kantor, kami saling menjaga. Ngapain masuk ke kantor saya tanpa ada? Iya, mau cari ordal, memanfaatkan situasi. Terus kemudian karena saya menolak, langsung bertanya, saya boleh nggak lihat KTP Bunda? Loh, apa urusannya? Boleh juga saya ngelihat KTP dia. Bukannya saya yang ngelihat KTP tuh orang. Justru saya yang harus ngecek siapapun yang mau ke kantor saya. Identitasnya mesti jelas. Karena apa? Kalau masuk DPR RI ya semuanya diperiksa. Kalau tamu harus tinggalin KTP. Itu pun ditanya nanti sama anggota dewan, ada janji nggak? Nggak ada, ya udah nggak bisa. Kan gitu. Jadi jangan langsung sesudah saya menolak, terus udah gitu di medsos menggiring opini bahwa saya pengkhianat. You yang pengkhianat. You datang ke persidangannya Nikita Mirzani untuk memanfaatkan situasi, untuk pansos. Saya sudah tahu orangnya. Yang kayak begitu itu nanti merugikan Nikita Mirzani. Justru kau yang disebut pengkhianat. Bahwa apapun yang kau lakukan itu bukan untuk memperjuangkan Nikita Mirzani, tidak. Untuk dirimu pribadi. Sampai saya pulang dari persidangan di Uber-Uber ke Cipete. Akhirnya saya berhenti. Terus kemudian sampai dengan lewat maghrib. Sampai jam 8 akhirnya saya baru pulang ke rumah. Dan sesudah itu tiba-tiba malah nanya KTP saya, emangnya siapa lu? Adalah orangnya. Kalau semakin keterlaluan saya buka. Jadi siapapun yang temennya yang masih ada sisa di sini, stop, ya. Ada yang ngaku-ngaku saya orang Bali. Saya ajak ngomong bahasa Bali. Nggak taunya dia bilang katanya enggak, saya udah pindah ke Jakarta. Ngapain kayak begitu-begitu? Kalau saya orang Jakarta tapi saya punya rumah di Bali. Dan saya udah saya punya rumah di Bali udah 16 tahun. Kebetulan anak saya juga diterima di universitas di Bali. Maka saya dampingi putri saya. Makanya saya minta work from home. Artinya kerja long distance. Kalau misalnya ada rapat penting, saya baru ke Jakarta. Begitu. Jadi jangan yang satu ngaku-ngaku orang Bali lah. Aduh. Come on. Gak usah kayak begitu-begitu. Ya. Saya tegaskan lagi, saya punya anak buah di mana-mana. Kami ini partai politik punya jaringan sampai dengan tingkat RW. Ya.
jaringan PDI Perjuangan itu sampai dengan tingkat RW. Untuk mencari tahu siapa kau, saya cukup minta tolong pengurus di tingkat RW ngecek. Pengurus di tingkat RW itu namanya anak ranting. Tahu-tahu minta ujuk-ujuk datang ke, cuma kenal di pengadilan. Dan juga saya yakin bahwa dia ke pengadilan, pantesan saya bilang, Bunda nanti datang ya, Bunda nanti datang ya. Katanya datang ke saya bukan untuk keperluannya Nikmir. Kebanyakan yang pansos datang ke pengadilan, udahlah. Karena kalau untuk membantu itu justru tidak di pengadilan, itu kan persidangan udah berjalan. Apa yang mau dibantu? Teriak yel-yel. Gak bisa di ruang persidangan teriak-teriak. Sama juga dengan contempt of court, melecehkan persidangan. Gak bisa sidang itu teriak-teriak. Horas Marlin Elina Sitorus. Jadi saya udah lihat kok yang datang itu tujuannya apa. Ngapain? Nanti juga kalau sidang berikutnya kalau yang udah datang cuma pansos semuanya. Mau memanfaatkan namanya Nikmir doang. Kata mereka Bunda uang bawa petinggi. Coba buktinya mana? Pasti kamu sebenarnya orangnya ya. Bodrex. Ngapain kamu minta ketemu sama pengurus partai politik di lantai 3 Nusantara 2? Saya udah kontak Pamdal, tidak boleh ada yang masuk satupun. Petinggi yang mana? Sebut nama. Orang faktanya tidak seperti itu kok. Bukti WA-nya kan ada. Malah mau ngasih duit ke saya 2 juta saya tolak kok. Ada itu buktinya. Mau kasih ke saya duit 2 juta. Yang penting bisa masuk ke DPR RI. Ada buktinya. Saya tolak. Ya, Bodrex. Saya punya bukti, hati-hati. Saya bisa perkarakan itu. Kalau dilanjutkan saya akan perkarakan. Makanya Wati, jangan semuanya orang yang membantu dengan tulus Nikita Mirzani dibikin begitu. Kasihan Nikita Mirzaninya. Padahal orang-orang yang datang itu gak jelas semuanya kok. Kami datang dengan keikhlasan kami. Saya datang dengan keikhlasan saya. Ya, Bodrex 2 juta mau ngasih sama saya, yang penting bisa bukain pintu ke DPR RI. Ya ngapain ke kantor gue? Kantor saya di DPR RI, saya tenaga ahli utama. Iya tuh si Bodrex tuh ngarang aja omongan. Yang tulus hatinya sama bantu Nikmir malah di fitnah. Ya jadi kayak persaingan di internalnya itu Nikita Mirzani sendiri, padahal Nikita Mirzaninya sendiri sedang berjuang untuk dirinya dan anak-anaknya. Malah dimanfaatin kayak begitu. Justru yang gak bantu yang pengkhianat yang seperti itu. Orang dia lagi berjuang dan kami berupaya untuk ngebantu.
supaya bisa supaya bisa bebas. Sibuk aja malah kayak begitu. Datang ke pengadilan cuman hai, tawa ke TV doang. Basi. Dan ingat satu lagi, kalau saya ngebantu orang seperti itu sama juga saya seperti ngebantu lawannya Nick Mir dong. Dan ini lebih parah, barangnya nggak punya izin BPOM. Mau saya buka sekaligus? Heran aku, udah dibantuin malah, aduh. Untungnya saya komunikasi terus dengan Fahmi. Buka aja Boyes, biar kita tahu, saya dengerin. Indonesia hadir setiap Senin sampai Jumat jam 4:30 sore di Trans TV. Hari penuh inspirasi bersama Trans TV. Mereka semua hadir spesial mempersembahkan obrolan yang paling manis. Ada Ruben yang keren, Ivan yang menawan, Ayu yang mendayu-dayu, sampai Wendy yang selalu berapi-api. Brownies hadir setiap Senin sampai Jumat jam 12:30 siang, serta Brownies on the weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 12:30 siang. Iya pasti itu nama aliasnya tuh, Wati Queen, benar. Aliasnya aja tuh. Bikin akun cadangan namanya Bodrex. Dan ingat ya, akun saya tidak pernah di-follow sama mereka. Terus kemudian tahu-tahu mereka datang ke pengadilan so akrab sama saya. Saya sama Fahmi selalu koordinasi kok telepon. Mau merasa hebat semuanya, bersaing di dalam internal sendiri, bersaing tidak sehat, bersaing di dalam internal sendiri. Bunda, emang Bunda berkhianat kata siapa? Kata siapa saya berkhianat?
Mami ya, Mami Nai, siapa yang berkhianat? Siapa? Saya berkhianat. Berkhianat sama siapa? Sama negara dan bangsa. Happy Sunday Ben Papa Mama. Berkhianat kepada siapa? Bangsa dan negara. Terima kasih Berlian. Thank you Ben Papa Mama. Itu Mami Naina itu bilang katanya Bunda berkhianat. Berkhianat sama siapa? Aku pin ya. Karena kamu belum jawab, jadi aku pin. Thank you. Tadi Mami Naina itu saya udah sampai pin. Iya, emangnya penjajah saya. Bener Sandriani. Belum udah ngecap aku pengkhianat. Berkhianatnya kepada bangsa dan negara. Berkhianat apa sama siapa? Mana tuh tadi yang ngomong langsung hilang. Iya Sisi lagi gak enak badan. Kecapean karena kemarin full kegiatan seharian. Iya benar Sandriani. Tadi dia bilang berkhianat. Giliran ditanya nggak jawab. Siapa yang ngomong? Makasih Sisi. Belum, masih di Jakarta dan lagi gak enak badan. Lagi gak enak badan Ferry, lagi badan meriang. Kurang istirahat. Kayaknya besok gak bisa datang ke pengadilan. Besok sidangnya Sandriani. Makanya Sandriani heran. Renovate ya. Kalau buat penderita asam lambung bisa. Berlian. Hai Siana, selamat sore.
tenggorokannya rasa kering. Makasih Sanwang. Ya, email-email cute. Oh gitu. Iya nih tenggorokan rasanya kering. Di apain itu Sandriani? Rinovit aman, oke, nanti Bunda beli. Tenggorokan kering. Ya benar liquid. Amin, makasih Destri. Suka minum udang. Makasih ya Sandriani. Hari Minggu kerja juga Sandriani. Kerja. Ngomong-ngomong aku pamit dulu ya. Soalnya badan aku demam. Nanti lanjut lagi ya. Aku mau bed rest. Nanti aku DM ya Berlian. Makasih emailas. Iya Berlian. Iya, oke. Aku pamit dulu ya, mau bobo sebentar ya. Badannya nggak enak banget. Mudah-mudahan sore membaik. Aku bed rest dulu ya.